Ya. Selamat pagi Ibu, saya Prawanisa Rahmadita. Ibu bisa panggil saya Anissa. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu. Baik Ibu Dayatul. Sekarang perasaannya bagaimana Ibu? Baiklah Ibu Dayatul, kita akan membahas berbincang-bincang sekarang mengenai perasaan marah Ibu. Nah, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa? Cukup untuk 10 menit? Oke, kalau cukup bisa kita mulai ya. Baik, selamat pagi Bu. Di sini saya Merawat Sari dengan rekan-rekan saya. Nah, di sini kami akan sedikit bertanya kepada Ibu. Ibu ini, saya boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu marah? Saya masih sama suami saya selingkuh. Apa sebelumnya Ibu pernah marah-marah juga seperti ini? Penyebabnya apa Bu yang kamu tahu? Karena suami Ibu tadi selingkuh. Pada saat Ibu lagi marah, biasanya Ibu ada perasaan berdebar-debar atau apa Bu? Ya, Setelah itu pada saat Ibu marah, biasanya apa yang Ibu lakukan? banting kursi. Oh baik. Nah, di sini kami ada beberapa cara yang akan kami ajarkan untuk Ibu untuk meminimalisir dan mengurangi kerugian ataupun agar Ibu tidak marah-marah lagi ya Bu ya. Yang pertama ini kami akan mengajarkan cara mengontrol emosi Ibu dengan cara kegiatan fisik yang bisa dilakukan dengan rasa marah. Ada beberapa cara, bagaimana Bu? Apakah kita bisa belajar salah satunya? Baik, begini ya Bu, saya kasih tahu terlebih dahulu tanda-tanda marah yang seperti Ibu rasakan tadi itu. Ibu bisa menanggulanginya dengan cara Ibu bisa ikuti saya, tarik nafas Bu. Buang. Kemudian tarik lagi dari mulut. Buang. Sekali lagi Bu, tarik dari hidung Bu. Buang. Bagaimana perasaannya Bu? Apa sudah agak tenang? Baiklah, ini bisa Ibu lakukan rutin. Bisa setelah jika Ibu mengalami emosi atau Ibu sedang marah, Ibu bisa mengontrolnya dengan cara seperti tadi ya Bu ya. Semoga Ibu bisa terbiasa melakukannya ya. Baiklah, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah mulai sedikit tenang ya Bu. Jadi ada dua penyebab Ibu marah, yaitu kemarahan Ibu dikarenakan suami Ibu yang selingkuh, kemudian Ibu yang tidak dapat menerima kenyataan dan masih marah dengan keadaan tersebut. Baiklah Ibu, setelah ini saya akan kembali lagi ke nurse session. Ibu coba lagi ingat-ingat apa yang membuat Ibu marah. Kemudian lakukan hal yang dilatih tadi. Sekarang kita buat jadwal ya untuk pertemuan selanjutnya. Ibu membutuhkan waktu berapa lama? 10 menit cukup ya Bu ya? Baiklah, 2 jam kemudian 10 menit saya akan datang ke sini. Kemudian akan melakukan terapi seperti yang kita lakukan tadi ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baiklah, coba ketika kami tidak ada, coba untuk mengontrol marah Ibu ya. Baiklah Bu, kami permisi dulu ya. Ayo Bu. Selamat pagi Bu. Nah, baik sesuai dengan janji kami 2 jam yang lalu, kami datang lagi. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Biasa aja. Adakah hal yang menyebabkan Ibu marah saat ini? Nggak ada kalau sekarang ya. Baik, sekarang kita akan belajar cara mengontrol perasaan marah dengan kegiatan fisik. Untuk cara yang kedua, sesuai janji kita tadi, kita akan berbicara sekitar 15 menit dan tepatnya di sini di ruang perawatan ini. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Nah, untuk ikatannya nanti saya lepas ya Bu ya, tapi jangan memberontak ya. Ikuti perintah kami ya. Ibu boleh duduk ya. Duduk. Jangan berontak ya Bu ya. Nah, saya mau tanya, ada perasaan yang membuat Ibu marah tidak?
Untuk sekarang tidak. Jadi apabila ibu mempunyai perasaan marah, melotot ataupun ibu merasa kesal, saya memberikan ibu suatu cara untuk melampiaskan kekesalan atau kemarahan ibu dengan cara nanti ibu bisa memukul bantal yang ada di depan ibu ya. Lampiaskan amarah ibu ke bantal ini dengan cara memukul-mukul bantal. Boleh ibu coba dengan memukul bantal sekuatnya. Lampiaskan amarah ibu. Nah, terus. Nah, jika ibu marah, nanti ibu bisa mencontohkannya lagi seperti ini ya. Jangan dengan melukai diri sendiri, oke? Oke. Bisa ibu? Bisa. Coba sekali lagi. Baik, bagus. Nah, untuk itu apabila ibu merasa marah, silakan melakukan seperti ini, seperti yang sudah saya suruh tadi. Apabila sudah melakukannya, nanti dirapikan lagi tempat tidurnya ya. Oke, pintar. Baiklah ibu, gimana perasaan ibu setelah latihan menyalurkan amarah tadi ibu? Sudah sedikit bisa mengontrol kemarahan saya. Tadi kan udah ada beberapa latihan yang kita coba kan Bu ya. Coba ibu sebutkan lagi beberapa latihan yang seingat ibu. Seingat saya cuma pukul bantal aja kalau lagi marah. Oh, jadi mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari kita ya Bu ya. Pukul kasur dan bantal mau jam berapa kira-kira ibu? Kapan saya mau bisa? Bagaimana kalau setiap hari Bu? Boleh? Tidak, saya tidak mau. Kira-kira ibu maunya itu jam berapa ya? Pagi aja. Jam 5 pagi gimana? Kepagian lah. Jam 6? Jam 7. Jam 7 ya Bu? Jam 7 ya Bu? Kalau sorenya jam 3 atau jam 4 sore mau nggak? Mau. Lalu kalau ada kegiatan marah sewaktu-waktu kita dapat ibu ini bisa menggunakan teknik pukul bantal ya Bu ya. Nah, teknik ini mau digunakan berapa kali sehari kira-kira? Satu kali aja. Satu kali aja. Tadi katanya pagi sama sore. Ya, 2 berarti kan? Jadi besok pagi kita ketemu lagi ya Bu ya, untuk latihan cara mengontrol amarah dengan belajar bicara yang baik. Jadi Ibu mau jam berapa besok pagi Bu? Jam 7. Untuk yang belajar yang mengontrol amarah dengan baik. Ya, jam 9 boleh. Oke, kalau gitu sampai jumpa dan Misi ya, misi. Selamat pagi Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin kita bertemu lagi ya Bu ya. Nah bagaimana Bu untuk latihan tarik nafas dalam sama pukul bantal, apakah Ibu sudah rutin melakukannya? Sudah. Oh iya Bu ya. Nah coba saya lihat ada buku jadwal hariannya. Ada. Tak. Boleh saya lihat ya? Ini bukan. Ya, ada Bu ya. Nah, bagus ya Bu ya. Nah, selama Ibu melakukan latihan tarik nafas dalam, itu jika Ibu melakukannya secara mandiri, itu Ibu bisa isi di kolom ini dengan huruf M ya Bu ya. Nah, saya contohin ya Bu. Ini kan misalnya Ibu latihan tarik nafas dalam secara mandiri, Ibu tulis huruf M ya Bu ya. Ibu bisa? Nanti kita contohin lagi ya. Nah, untuk jika Ibu dilakukannya itu secara dibantu atau masih diingatkan, Ibu tulis huruf B. Nah, jika Ibu tidak melakukan latihan tarik nafas dalam, Ibu tulis dengan huruf T. Nah, Ibu bisa contohkan? Saya males sebenarnya, capek. jangan malas-malas lah Bu. Tapi saya lakukan. Oh ya, bagus. Ini. Ya. Nah, bagus ya Bu ya. Nah, setelah itu
Bagaimana kalau kita sekarang lakukan cara untuk mencegah ibu supaya tidak marah? Mau? Ya. Nah, kira-kira ibu maunya di mana kita melakukan cara mencegah untuk ibu agar tidak marah? Ya, di sini aja. Di sini aja, Bu ya. Nah, kira-kira ibu mau berapa lama waktunya? Bisa lama. 15 menit? Ya. Ya, oke. Baik, kita mulai ya Bu ya. Di sini kita akan memasuki tahap ketiga, di mana akan melatih ucapan ibu agar bernada tidak tinggi untuk mengontrol marah ibu ya. Ada bawaan. Kita bisa ubah ya Bu dengan latihan yang rutin dan menahan emosi atau mengontrol emosi. Oke Bu. Baik Bu, yang pertama itu ada meminta dengan baik tanpa marah dengan suara yang rendah. Contohnya seperti ini Bu. Kemarin ibu kan marah karena tidak diberi uang oleh suaminya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ibu nanti minta uang kepada suami dengan nada yang lembut dan rendah, suara yang rendah seperti, Bapak, saya mau minta uang untuk beli beras. Seperti itu ya Bu. Bisa Bu? Bisa. Coba diulangi Bu. Gimana tadi? Bapak, saya ingin minta uang untuk membeli beras. Bapak, saya minta uang ya untuk beli beras. Nah, bisa lebih lembut lagi Bu? Bapak, saya minta uang ya untuk beli beras. Pintar, seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua, ibu bisa menolak dengan baik jika ada yang menyuruh. Misalnya ada yang menyuruh nih Bu ya. Terus ibu jawabnya seperti ini, maaf saya tidak bisa karena sedang ada pekerjaan. Seperti itu Bu. Bisa diulangi Bu? Maaf, saya nggak bisa. Yang lebih lembut lagi Bu? Maaf ya, saya nggak bisa. Oh ya, pintar. Seperti itu ya Bu ya. Dan yang terakhir tuh ada mengungkapkan perasaan kesal. Nah, jika ada seseorang yang berkata tidak baik ke ibu dan ibu merasa kesal, ibu boleh mengungkapkan langsung pada orang tersebut. Misalnya seperti, perkataanmu itu membuat saya marah. Seperti itu. Bisa Bu? Coba ulangi kalimat yang saya ucapkan. Perkataanmu itu sangat membuat saya marah. Nah, tapi dengan nada suara yang rendah Bu. Perkataanmu itu sangat membuat saya marah. Perkataanmu itu sangat membuat saya marah. Nah, seperti itu ya Bu. Ya. Baik, sekarang masuk tahap terminasi ya Bu. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap tentang mengontrol marah dengan bicara yang baik tadi? Tidak biasa sih. Biasa. Bisa ibu ulangi apa saja yang kita pelajari tadi? Bisa. Coba sebutkan. Pertama tadi, Bapak, saya minta uang ya. Iya, terus? Terus maaf, saya nggak bisa. Terus? Perkataanmu itu sangat membuat saya kesal. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Sekarang mari kita buatkan jadwal berapa kali sehari ibu minta dibuatkan jadwal. Dikit aja, 3 kali. 3 kali sehari ya Bu ya. Baik, nanti dibuatkan jadwal ya Bu ya. Bisa pinjam bukunya dulu ya Bu untuk masukkan jadwal obat. Jadwal ibu meminta obat, misalnya ibu menolak sesuatu dan mengungkapkan rasa kesalnya ya Bu. Nanti kalau ibu sudah melakukan teknik yang kami ajarkan, boleh dicatat di buku ini ya Bu. Nah, setelah udah dicatatkan, besok pertemuan berikutnya kami akan lihat perkembangan yang ibu lakukan dari setelah yang kami ajarkan begitu ya Bu. Nah, ini sudah saya catatkan untuk jadwal obat dan lain-lain nanti. Nah, di sini ada jadwal meminta obat, menolak dengan baik, dan mengungkapkan rasa kesal. Sama Bu, mencatatnya dengan ini tadi ya, dilakukan secara mandiri, dibantu maupun tidak dilakukan. Dicatat per harinya ya Bu. Bagaimana kalau 2 jam lagi kita ketemu lagi? Boleh-boleh aja. Nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah ibu, yaitu dengan cara ibadah ya Bu ya. Ibu setuju?
Baik, mau di mana ya Bu ya tempatnya kira-kira? Di sini aja. Saya Sini, males. ya. Jalan. Males banget soalnya. Oh iya ya baik. Baik, saya Baik, kami kira cukup ya Bu ya. Nanti 2 jam lagi kita bertemu kembali ya. Kami permisi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu, apa kabarnya Bu? iya baik. Apakah ibu masih ingat dengan kami, Bu? Masih. Kalau masih ingat coba sebutkan Bu, siapa nama kami? Ini Suster Tenda, Suster Nia, sama Suster Ibu. Apakah kesal dan amarah ibu sudah berkurang, Bu? Sudah sedikit. Apakah tindakan yang ketiga kemarin sudah dilakukan Bu? Iya sudah. Nah, untuk topik keempat ini kita akan belajar cara mengontrol pelaku kekerasan pada ibu dengan cara meningkatkan spiritual ibu, yakni dengan mengaji, sholat, dan wudhu. Apakah ibu sehari-harinya sudah sholat Bu? Sudah mengerjakan sholat 5 waktu belum? Iya kadang-kadang kalau saya lagi nggak malas. Coba sebutkan, Bu, apa saja sholatnya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berapa rakaat, Ibu? Untuk subuh berapa rakaat? Subuh 2 rakaat. Terus kalau zuhur 4 rakaat. Kalau asar 4 rakaat. Terus maghrib 3 rakaat. Yang isya 4 rakaat. Baik, untuk cara mengontrol pelaku kekerasan pada ibu dapat dilakukan dengan jikalau ibu sudah mulai merasakan marah, ibu dapat duduk dan rileks. Nah, jikalau ibu tidak mampu, ibu bisa merebahkan badan. Dan jikalau hal tersebut tidak mampu untuk mengurangi rasa marah pada ibu, ibu dapat segera mengambil air wudhu dan melakukan sholat seperti kewajiban kita. Iya sudah. Mungkin itu saja Ibu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi topik tentang apakah perilaku kekerasan dengan ibu sudah mulai berkurang atau belum, dan untuk jadwalnya sesuai dengan jam hari ini yaitu jam 10 pada minggu depan. Kami permisi terlebih dahulu ya. Terima kasih semua. Ya.